Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Penyakit Filariasis. Di sini saya Satriana sebagai moderator dan saya juga bersama teman-teman saya yaitu Dentri Arisativa, Elza Lestari, Nadia Khairunisa, Restu Sulspialdi Hakim Jauhari, Salwa Nur Aini, Widya Aryani, Windu Latumenten. Baiklah, langsung saja untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh Saudari Elza, dan kepada Saudari Elza kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan hasil PPT dari kelompok 4 yang berjudul Konsep Penyakit Filariasis. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi, sistem imun, dan hematologi. Yang pertama itu timus. Kelenjar timus terletak di belakang tulang dada. Pada masa anak-anak, bentuknya sangat besar dan akan mengkerut menjadi seperempatnya dari bentuk aslinya pada masa puber. Kelenjar ini mengatur daya tahan tubuh terhadap penyakit. Pada orang dewasa, sel T dibentuk dalam sumsum tulang, akan tetapi proliferasi dan diferensiasi terjadi dalam kelenjar timus. Yang kedua, sumsum tulang. Di dalam sumsum tulang, semua sel darah berasal dari satu jenis sel yang disebut sel induk. Jika sel induk membelah, yang pertama kali dibentuk adalah sel darah merah yang belum matang dan sel darah putih atau sel yang membentuk trombosit. Kemudian, jika sel imatur membelah akan menjadi matang dan pada akhirnya menjadi sel darah merah, sel darah putih atau trombosit. Yang ketiga itu limpa. Unsur menakjubkan lainnya dari sistem pertahanan kita adalah limpa. Limpa terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pul merah dan yang kedua, pul putih. Limfosit yang baru dibuat di pul putih mula-mula dipindahkan ke pul merah, lalu mengikuti aliran darah. Dan yang keempat yaitu nodus getah bening limpa. Sistem limpatik ini merupakan suatu keajaiban yang bekerja untuk kemanfaatan bagi umat manusia. Sistem ini terdiri atas pembuluh limpatik yang terdifusi di seluruh tubuh, nodus limpa yang terdapat di beberapa tempat tertentu pada pembuluh limpatik, limfosit yang diproduksi oleh nodus limpa dan berpatroli di sepanjang pembuluh limpatik, serta cairan getah bening, tempat limfosit berenang di dalamnya yang bersirkulasi dalam pembuluh limpatik. Dan selanjutnya, pembuluh limfe. Darah yang meninggalkan jantung melalui arteri dan dikembalikan melalui pena, dan sebagian meninggalkan sirkulasi dikembalikan melalui saluran limfe ke dalam ruang-ruang jaringan. Susunan pembuluh limfe disebut juga susunan tengah karena merupakan saluran antara darah dan jaringan di mana terdapat zat-zat koloid. Pembuluh limfe mempunyai dua batang saluran yang sama, yaitu yang pertama, ductus thoracicus atau ductus lymphaticus sinistra, dan yang kedua, ductus lymphaticus dextra. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan fisiologi sistem imun dan hematologi. Yang pertama adalah imunitas. Imunitas adalah kekebalan terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Imun sistem adalah semua hal yang berperan dalam proses imun seperti sel, protein, antibodi, dan sitokin atau kemokin. Dan selanjutnya imunitas non-spesifik. Imunitas non-spesifik merupakan respon awal terhadap mikroba untuk mencegah, mengontrol, dan mengeliminasi terjadinya infeksi pada host.
merangsang terjadinya imunitas spesifik untuk mengoptimalkan efektivitas kerja dan hanya bereaksi terhadap mikroba. Bahan-bahan akibat kerusakan sel atau head shock protein dan memberikan respon yang sama untuk infeksi yang berulang. Selanjutnya, komponen-komponen yang berperan dalam sistem imun. Yang pertama, komponen sistem imun spesifik. Yang kedua, neutrofil dan makrofag. Dan yang ketiga, NK sel. Selanjutnya, filariasis. Adapun pengertian dari filariasis adalah suatu penyakit yang sering pada daerah subtropik dan tropik, disebabkan oleh parasit nematoda pada pembuluh limfe. Filariasis atau penyakit kaki gajah adalah penyakit menular kronik yang disebabkan sumbatan cacing filaria di kelenjar atau saluran getah bening menimbulkan gejala klinis akut berupa demam berulang, radang kelenjar atau saluran getah bening, edema, dan gejala kronik berupa elephantiasis. Dan klasifikasi limfedema tungkai ini dapat dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu yang pertama, tingkat 1, edema piting pada tungkai yang dapat kembali normal atau reversible bila tungkai diangkat. Tingkat 2, piting atau non-piting, edema yang tidak dapat kembali normal atau irreversible bila tungkai diangkat. Tingkat 3, edema non-piting tidak dapat kembali normal atau irreversible bila tungkai diangkat, kulit menjadi tebal. Dan yang terakhir, tingkat 4, edema non-piting dengan jaringan fibrosis dan perukosa pada kulit atau elephantiasis. Dan yang selanjutnya, etiologi. Penyakit ini disebabkan oleh 3 spesies cacing filarial, Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Cacing ini menyerupai benang dan hidup dalam tubuh manusia, terutama dalam kelenjar getah bening dan darah. Infeksi cacing ini menyerang jaringan Pischera. Parasit ini termasuk ke dalam superfamily Pilaroida, family Oncorcercidae. Dan adapun ciri-ciri cacing dewasa atau makrofilaria. Ciri-cirinya yaitu berbentuk silindris, halus seperti benang, putih dan hidup di dalam sistem limfe. Ukuran 55 sampai 100 mm kali 0,16 mm. Dan berkembang secara opovivipar. Mikrofilaria merupakan larva dari makrofilaria, sekali keluar jumlahnya puluhan ribu, mempunyai sarung 200 sampai 600 x8 um. Faktor yang mempengaruhinya yaitu lingkungan fisik seperti iklim, geografis, air, dan lainnya, lingkungan biologik, dan lingkungan sosial dan ekonomi budaya. Patofisiologi. Parasit memasuki sirkulasi saat nyamuk menghisap darah, lalu parasit akan menuju pembuluh limpa dan nodus limpa. Di pembuluh limpa terjadi perubahan dari larva stadium 3 menjadi parasit dewasa. Dan manifestasi klinis. Manifestasi gejala klinis filariasis disebabkan oleh cacing dewasa pada sistem limpatik dengan konsekuensi limfangitis dan limfadenitis. Selain itu, juga oleh reaksi hipersensitivitas dengan gejala klinis yang disebut okulfilariasis. Selanjutnya, komplikasi.
menetap pada bagian tubuh yang terkena. B. Elephantiasis tungkai. C. Lymphedema, infeksi Wuheria mengenai kaki dan lengan, skrotum, penis, vulva vagina, dan payudara. Dan pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, diagnosis klinik. Yang kedua, diagnostik parasitologi. Yang ketiga, radiodiagnosis. Yang keempat, diagnostis imunologi. Dan adapun penata laksanaan, dietilkarbamasin sitrat atau DEC merupakan obat filariasis yang ampuh baik untuk filariasis, bankrupti maupun Bruggia. Bersifat makrofilarisidal dan mikrofilarisidal. Kegiatan pemberantasan nyamuk terdiri atas pemberantasan nyamuk dewasa, pemberantasan jentik nyamuk, dan mencegah gigitan nyamuk. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada penyampai materi. Dan kami rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.